Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata topik 2 terkait mengapa kurikulum harus berubah. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Woro Dewandari. Setiap kurikulum memiliki 4 komponen. Komponen yang pertama, tujuan. Komponen kedua, metode. Komponen ketiga, konten. Dan komponen yang keempat, evaluasi. Kurikulum itu perlu berubah, karena pada dasarnya kurikulum itu harus mampu menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik di era dan juga di zamannya. Sehingga setiap kurikulum harus dikembangkan dan tentunya diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik. Hal ini dilakukan demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan peserta didik di masa kini dan untuk bekal di masa depan. Pada tahun 2022 ini, kita dihadapkan dengan kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang harapannya dapat mengasah minat dan bakat anak pada materi esensial, pengembangan karakter, dan kompetensi peserta didik. Kurikulum Merdeka ini dirancang dengan berbagai kelebihan yang dapat menyesuaikan perkembangan zaman. Dalam hal ini, proses pembelajaran dikemas dalam bentuk yang lebih sederhana namun lebih mendalam. Hal ini dengan tujuan dapat memberikan kemerdekaan bagi satuan pendidikan dalam mengembangkannya, sehingga kurikulum baru ini dapat menghadirkan sistem pembelajaran yang lebih relevan dan lebih interaktif. Apa saja sih perbedaan kurikulum Merdeka dibanding kurikulum yang lain? Yuk kita simak bersama. Berikut adalah perbedaan kurikulum Merdeka dibanding dengan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2013. Di sini dijelaskan ada beberapa perbedaan baik dari sisi fokus, tujuan pembelajaran, periode pencapaian, struktur kurikulum, pembelajaran, dan kriteria kenaikan kelas. Capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran atau CP merupakan suatu istilah baru dalam kurikulum Merdeka. Capaian pembelajaran atau CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai murid pada setiap fase perkembangan. CP itu hampir sama seperti kompetensi inti dan kompetensi dasar yang kita kenal di kurikulum 2013. Namun, pada capaian pembelajaran ini mencangkup sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi pada setiap fase perkembangan. Paradigma baru pembelajaran di era kurikulum Merdeka. Yang pertama, perkembangan kompetensi dan karakter. Yang kedua, berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Yang ketiga, pembelajar sepanjang hayat. Yang keempat, pembelajaran lebih relevan. Yang kelima, pembelajaran yang dilaksanakan lebih bermakna dan menyenangkan bagi siswa. Tahapan penerapan kurikulum Merdeka. Kurikulum dirancang oleh pemerintah pusat. Kemudian, kurikulum tersebut diterjemahkan oleh pemerintah daerah yang dipengaruhi oleh faktor geografis, budaya, dan sosiologi.